jemaah subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah masuk pada puasa yang ke-15. Begitu cepat perjalanan waktu. Maka kemarin saya ketemu dan beca, dia bilang dia beca, Ustaz tidak terasa di puasa. Aku bilang bagaimana kau merasa kau tidak puasa? Jadi puasa mendidik kita bahwa waktu kita sangat terbatas. Ibu kalau bangun sahur terlambat, pasti menyiapkan sahurnya serba terburu-buru karena merasa waktu kita sangat terbatas. Bapak kalau nonton bola waktunya cuma 2 kali 45 menit. Kalaupun ada bawa tambahan waktu, itu namanya extra time atau bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin tidak ada orang main bola sambil main Facebook. Tidak ada orang main bola sambil main WhatsApp, Instagram, kilogram, miligram, kilometer. Karena merasa waktu sangat terbatas. Apalagi kalau sudah tertinggal 01, memang menyamakan kedudukan, baru membalikkan keadaan. Artinya Ramadan sudah mendidik kita untuk menghargai waktu. Bahwa waktu sangat terbatas. Ada imsak yang membatasi kita. Ya, jadi sering saya sampaikan bahwa imsak itu hanya berlaku di tempat kita di Asia Tenggara. Kalau di Timur Tengah tidak ada istilah imsak. Pokoknya kalau di sana kalau azan berkumandang berhenti kau makan. Jadi imsak itu hanya lampu kuning bukan lampu merah. Artinya boleh makan tapi tetap dalam sifat kehati-hatian. Dari mana munculnya istilah imsak itu? Itu adalah kreativitasnya Imam Syafi'i. Baru saya ketahui hebatnya Imam Syafi'i. Kenapa diberlakukan imsak di tempat kita? Karena di tempat kita ini mengumandangkan azan subuh tidak seragam. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kalau ukuran azan subuh itu bahaya, Pak, ya. Kalau fokus di masjid kita Al-Ikhlas untuk berhenti makan, sementara asik makan hantam. Tiba-tiba dikagetkan dengan masjid tetangga azan. Kira-kira yang sudah masuk namun takkan lambat. Yang kedua, bisa bersekongkol muazzin dengan jamaah. Nah, bilang jamaah untuk dulu sedikit, masih bisa masuk 20, ya. Itu maknanya bahwa Ramadan ini mendidik kita untuk selalu menghargai waktu. Bahwa setiap detik, menit, jam demi jamnya semua bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada satu hari terbaik, ada waktu yang terbaik adalah sepertiga malam. Kalau ada pekan yang terbaik, maka di dalamnya adalah Jumat yang mubarak. Kalau ada dalam 1 bulan itu ada waktu yang terbaik, maka ada namanya Ayyamul Bid 13, 14, 15. Tapi kalau ada 1 tahun yang terbaik, maka di dalamnya titiknya adalah As-Sayyidus Suhur, penghulu dari segala bulan. Maka memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu ketemu Ramadan berikutnya. Anggap ini Ramadan yang terakhir buat kita. Jadikan ini Ramadan yang terbaik dari sekian Ramadan yang telah kita lewati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak menginginkan kita menjadi yang terbaik. Yang Allah inginkan lebih baik daripada sebelumnya. Maka mari gaspol memang pagi, ya, mulai dari subuh kita sudah mendapatkan manfaat yang luar biasa. Raka'ataini qablal fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka dirimu lebih baik daripada seluruh alam ini. Bahkan dalam riwayat disebutkan seorang sahabat pernah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah salat subuh. Padahal yang kita tahu tidak ada 2 rakaat setelah salat subuh.
Maka masalah ini diajukan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada tadi sahabat begitu selesai salat subuh berdiri sampai setengah 2 rakaat, padahal yang saya tahu tidak ada 2 rakaat setelah salat subuh. Dan ditanyalah sahabat tadi, ada apa gerangan Anda melakukan 2 rakaat setelah salat subuh? Ya Rasulullah, semalam saya terlambat tidur, saya begadang sehingga saya kecolongan. Karena saya anggap pentingnya 2 rakaat sebelum subuh, maka saya qada 2 rakaatnya setelah salat subuh. Lalu apa jawaban Rasulullah? Boleh kamu lakukan, tapi jangan terus menerus. Karena kalau terus menerus kok terlambat terus. Yang begitu bijaknya Islam memahami persoalan ini. Maka salat sunnah yang menjadi wajib ini Pak, yang rawatibnya ya harus selalu ada. Karena inilah yang akan menopang salat wajib nanti di yaumul akhirat kelak nantinya, ketika wajib tidak bisa menolong kita, maka sunnah-sunnah ini yang akan menambal salat wajib kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah sisa. Maka menyempurnakan 12 rakaat rawatib, maka Allah akan membangunkan istana dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan memandang enteng yang sunnah-sunnah. Modal itu kalau pedagang itu adalah wajibnya, tapi kalau mau untung tambah-tambah salat sunnahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sunnah saja kalau Ramadan bernilai wajib, apalagi yang wajib tentu dilipat gandakan oleh Allah. Unlimited edition, edisi yang tak terbatas nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita kencangkan ucap pinggang kita Pak ya, untuk mempertajam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak sujudnya Pak ya, sampai dalam riwayat disebutkan saking lamanya sujud sampai Aisyah sujud di bahunya Nabi Aisyah berkata, begitu bangun dari sujud, Nabi berkata, kenapa kau sujud bahuku? Saya kira engkau sudah sakaratul maut. Saking lamanya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi sudah maksum, sudah dipelihara dari namanya dosa. Jaminan surga, kita saja surga jauh ya, dosa banyak, belum mendapatkan jaminan Allah, tapi kurang mempertajam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin orang berkata dia kan Nabi, dia kan dalam kontrol Jibril, dia kan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita dengan Nabi ini Pak, beda sedikit atau beda banyak? Sedikit ya Pak ya. Rasul itu sedikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Rasul itu sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Rasul itu sedikit bicaranya, kita sedikit-sedikit pikiran karena yang melukar. Jadi dua tipis ibu. Jadi kalau orang berkata dia kan Nabi sehingga ia mampu melakukan itu, tapi bahkan ada perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah pernah tenggelam dalam kemaksiatan. Karena tobat dengan sebetul-betulnya tobat, pernah melaksanakan qiyamul lail sebanyak 100 rakaat. Ini perempuan Pak, kita laki-laki tentu isi kita lebih kuat daripada seorang Rabi'atul Adawiyah. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Abu Darda pernah memimpin salat menuju Syam, menyelesaikan salat malamnya seperempat Al-Quran, 7,5 juz itu hatam dalam Al-Quran. Dalam 4 malam pasti sudah hatam Qurannya. Setelah salat datang sahabat kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, semalam saya ikut salat bersamamu, begitu nikmat bacaan yang engkau baca, sampai saya berdiri begitu lama, tidak terasa saya berdiri begitu lama di belakangmu. Jadi pengaruh imam bacaannya itu imam mempengaruhi kualitas salat. Kita bisa tenggelam dalam kenikmatan salat. Maka angkat itu imam-imam pada bulan Ramadan itu, tinggikan derajatnya tahu. Karena setengah mati tahu itu menghafal itu. Ya menghafal itu gampang, yang susah itu menjaga hafalan. Saya kalau di masjid hafal, tetapi kapan keluar masjid bilang hafalan? Karena pantangannya susah dijaga. Ya itu kalau menghafal Quran yang diklik Al-Baqarah keluar Al-Baqarah.
yang diklik Imran keluar Imran, yang diklik An-Nisa keluar An-Nisa. Kita yang diklik Al-Baqarah keluar satu detik, yang diklik An-Nisa keluar perempuan, yang diklik Imran datang Pak Imran, yang diklik Bismillah yang keluar Bismillah. Ya, makanya ya di anak-anak titik di pondok tahfiz Quran, tangisi kepergiannya. Titik memang di pondok yang di luar Sulawesi, sebab tidak pulang-pulang. Tapi kalau di Makassar gitu ya, kalau libur tidak boleh kembali Pak, atau panjat tembok itu pesantren. Tapi kalau di Jawa ya, tidak ada orang tidak pulang, tidak pulang. Betul tidak Pak ya? Coba lihat, yang jauh-jauh tangisi kepergiannya daripada anak nanti kau tangisi karena kenakalannya. Ya, sekarang ini anak-anak rusak karena jauh dari prinsip mini Quran. Coba lihat generasi kita sekarang, luar biasa ya, hancur anak-anak, hancur karena generasi gara-gara handphone ya, media sosial. Apalagi anak-anak diserang dengan 3F. Pertama fashion ya, fashion adalah pakaiannya anak gadis 18 tahun pakai adiknya yang umurnya 8 tahun, bagaimana tidak macam ya. Coba lihat anak-anak sekarang ya, kemudian diserang oleh food, makanan Pak ya. Sekarang itu anak muda milenial diisi dengan makanan-makanan tradisional Pak, yang ada di bahasa Inggrisnya dibilang modern. Tidak mau makan barongko, barangka ya, kocang kuning, sanggar Belanda, seret-seret, balang-balang, tidak mau itu. Yang ada di bahasa Inggris yang bilang modern, hamburger, Pizza Hut, KFC, popcorn, berleput-leput ya. Kalau mau kasih modern itu makan, kasih tahu bahasa Inggris. Kalau rokok-rokok undi, sigaret banana. Kalau bisa ngedek banana fresh ya kan, kalau bisa ide drinks banana. Baru sekarang ini orang makanan unik-unik, ada nasi goreng gila, aku bilang gila lala tuh. Bagus sekali itu kalau namanya nasi goreng 30 iya nasi goreng gila, jadi sudah makan tidak telur mie kering, baru nakas di mie kuah, berarti bukan di mie kering. Kalau mie kering itu tidak ada airnya, ya nakas di mie kuah, mie kering tambah kuah, begitu. Yang lebih coba lihat sekarang anak-anak, makanya anak-anak itu cepat penyakitan karena memang lebih banyak makanannya mengandung kimia. Bagaimana kalau orang-orang dulu kita coba lihat Pak, masih kuat di kampung 100 tahun, 90 tahun, masih kuat ke kebun. Kita anak-anak muda sekarang gitu, biar aspalnya makan semua, biar linggis makan tuh. Kita anak muda Pak, iya. Begadang tengah malam buat kopi 12, nah taruh di samping TV, makin larut malam gelasnya jadi asbak, biar asbak nama gantung. Iya, jadi baru 25 tahun banyak di jantungan, 30 asam urat, 35 reko, 40 reko, 45 reko, 50 camar, tinggal sayonara. Karena dimakan instan siap saji pabrikan, betul tidak Pak? Sembarang hantam, masuk Intel Indomie telur, masuk Koramil kopi rasa itu, masuk Kopassus kopi satu sanggar undi satu, masuk Kostrat kopi satu tarik dulu. Bagaimana tidak cukup kok? Saya dulu sembarang tongi Pak, kalau awal bulan sari laut yang masih tebal membet, pas pertengahan karena tipis nih sari dimangkul, pas akhir bulan sari dong kabusi megabalan. Baru sekarang semakin canggih alatnya dokter, canggih itu penyakit, betul tidak? Makin hebat dokternya, hebat pula lah penyakit. Dulu kita tidak kenal dengan penyakit-penyakit hebat. Sekarang corona, karana, karamba, huru-huru, betul tidak Budi? Coba lihat. Ya, tapi biar bagaimana hebatnya penyakit, itu dokter tidak dapat tahu penyakit ke dokter saja yang kasih tanya gitu. Coba kalau saya ke rumah sakit pasti datanya, sakit apa? Saya bilang ke dokter, kenapa saya tanya? Serius bisa apa gitu? Saya bilang berat-berat, berapa kali berat dalam sehari? Saya bilang 3 kali setengah. Saya bilang masuklah 3 kali masuk kamar kecil, setengahnya tak cili-cili dong. Artinya berat kecil. Ya ini F kedua. Jadi F ketiga itu anak-anak diserang dengan apa? Fun, ya, media sosial, hiburan, tontonan yang tidak manfaat, tidak lolos sensor, macam-macam, ganteng-ganteng serigala, saja sinetron horor itu semua.
Coba lihat sekarang, ya. Apalagi hati anak-anak. Nanti anak-anak enak makanya kalau dia pegang hati, betul tidak? Ditegur marah-marah, cepat marah sekarang anak kalau pegang hati. Coba lihat pada, ya rumah tangga hancur juga gara-gara hati, betul tidak? Adanya pelakor perebut lagi orang gara-gara handphone. Adanya kalkulator pelakuan laki-laki kotor gara-gara handphone. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa setelah melihat muka berbeda? Jadi hati itu dunia tipu-tipu yang difoto orang Papua, yang muncul orang Korea. Pokoknya kalau ibu sedang beredit foto, jangankan jerawat tak nampak, dosa pun tak nampak. Nampak di Facebook kinclong betul, glowing betul. Segalanya asli dan montager aja. Mundur tanpa begitu. Coba lihat. Maka mari kita berlindung dari handphone yang tertutup. A'udzubillahi minal handphone rajim. Ya, maka mari kita anak-anak, ya, awasi dan dikontrol. Titik di pondok tahfiz Quran. Ya, 20 tahun dia akan datang, dia akan jadi imam di tempat kita. Ya, banggalah kalau ibu punya anak menghafal Quran, anaknya yang akan mematikan makhluk kedua orang tuanya di yaumil akhirat kelak nanti akan memimpin. Jadi Masjid Al-Ikhlas tidak usah lagi mengambil pemain naturalisasi. Kan selama ini sedang naturalisasi. Sudah bangga dengan pemain lokal, maka angkat derajat, kasih tinggi honornya imam, lebih tinggi daripada ustaz. Karena tanggung jawabnya besar Pak, mempengaruhi kualitas salat. Kalau ustaz bisa disalah. Jadi kalau imam itu lebih tinggi. Kalau misalnya imam jadi 500 per malam, ustaz di bawah sedikit tidak apa-apa. Ya, tapi ini sungguh jantan belum kasih turun. Dari itu ya, karena imam itu mempengaruhi kualitas salat, ya. Jadi ambil imam-imam kontrak ada pertanyaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Nabi itu diperkuat mentalnya oleh Allah karena sujudnya. Di tengah masyarakat jahiliyah yang meminum keras, turun ayat. Nabi diuji dengan kalimat yang berat. Wa qulu qawlan sakila. Turun ayat apa? Innamal khamru wal maisir. Berat untuk disampaikan itu. Di tengah masyarakat yang berzina, turun ayat la taqrabuz zina. Berat untuk dia sampaikan risalah Allah. Tapi karena sudut dipertajam, maka Allah memperkuat mentalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau stres, depresi, solusinya bangun sujud. Jangan minum obat stres. Bangun dari tidur stres betul lagi. Iya, pertanyaan karena sujud adalah solusi dari berbagai macam bentuk permasalahan. Banyak masalah ada, ayo sujud. Periksa salat dan kualitas salatnya bagaimana? Apakah salat selama kita hanya hambar saja? Tidak harus melakukan evaluasi tentang kualitas salat. Jangan sampai salat hanya sekedar gugur kewajiban, Pak. Ya, belum merasakan orgasme kenikmatan salat dalam hidup kita. Itu yang sulit, Pak. Jadi kualitasnya yang kita butuhkan. Jadi kalau kurang rezeki berarti salat diperiksa. Banyak masalah salat kita periksa. Karena wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Hendaklah di antara kalian menjadikan sabar dan salatnya sebagai penolongnya, dan itu berat kecuali orang yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kualitas terbagus, maka semua permasalahan akan selesai, Pak. Ya, permasalahan karena tidak ada hidup tanpa masalah, pasti kita banyak masalah. Ini saya lihat wajahnya ibu nih, wajah-wajah bermasalah. Ya, miskin masalah, kaya masalah, sakit masalah, banyak utang masalah. Ya, punya anak masalah, tidak punya anak masalah. Tapi sebaik-baik masalah, jangan keluar dari masalah. Apalagi keluar dari kejadian mengatasi masalah tanpa masalah. Maka datang kepada Allah. Pasti banyak masalah tak, sebab masalah itu masa mengenal Allah. Semakin banyak masalah tak, semakin banyak dikenal Allah. Jadi masalah itu bagian daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Teguran Allah kepada hambanya supaya hambaku ingat kepada aku. Maka Umar berkata,
saya lebih senang diuji dengan kesedihan dan kesulitan daripada diuji dengan kebahagiaan. Karena kalau diuji dengan sulit dan sedih, saya selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau saya diuji dengan kebahagiaan, dengan banyak harta, itu yang terkadang saya melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ditakutkan. Istilah mengatakan waktu dibawa rajin baca ayat kursi, dapat kursinya lupa ayat. Jadi makin banyak masalah, kamu pasti makin banyak ingat Tuhan. Betul Bu ya? Ya jangankan Tuhan, kita saja saudara kita Pak, kalau banyak masalahnya, baru kita ingat itu. Kalau waktunya kaya, lalu ke saudara yang miskin. Tapi kalau bangkrut nih, ada yang masalahnya, berkunjung itu ke rumah. Nah ketuk pintunya. Kan? Jadi kalau ada 2 tahun, 3 tahun berdatang di rumah Bu, ada masalahnya itu. Ujung-ujungnya mau pinjam duit. Pasti begitu. Baru kalau mau pinjam duit ya serba salah itu ya dikasih pinjam, nanti tidak kembali, tidak dikasih pinjam, tidak najak bicara, maju kena, mundur kena, serba salah orang. Tapi kalau dia sudah mendapatkan yang diinginkan, itu setengah mati, kembali uang. Datang ditagih tidak berbapak, besok tidak berbapak, besok tidak diingat. Siapa sebenarnya yang pegang uang? Saya kan tukang tagih-tagih, jadi kita. Jadi kalau perlu matahari macet ke mama, mesin itu tergantung pulang. Bila mama pergi pasar, jadi tidak mau pulang ke kulegi kakinya mama jadi bawa pintu. Bilang kalau mama mau pergi pasar, bawa kakinya coy. Pokoknya kalau utang dicerita stres, sedikit depresi, sedikit jantung tidak normal. Itu jantung tidak normal 2 juga. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Ya, jadi mari mau perbanyak sujud, karena sujud itu solusi. Sujud itu berbanding lurus dengan rezeki yang kita dapatkan. Rajin sujud, lancar rezekinya. Tidak pernah sujud, kering rezekinya Pak ya. Mungkin orang sering berkata, saya sudah banyak sujud tapi tidak bisa beli mobil, tidak bisa beli rumah. Karena yang diminta bukan harta, rezeki. Beda itu harta dengan rezeki. Kalau harta sesuatu yang kita miliki, kalau rezeki sesuatu yang kita nikmati. Ketika harta kita nikmati, berarti rezeki. 2 rumah, 1 di Tabaria, 1 di Hartago. Yang tinggal di Tabaria, berarti rezeki kita cuma di Tabaria. Yang tinggal di sana saudara, rezeki kita saudaranya. Meski kita pemilik, tapi tidak menikmati, berarti bukan rezeki kita. Maka yang diminta rezeki Pak. Ya, kalau Pak rezeki tidak usah minta rezeki. Ya Allah berikan kami rezeki yang cukup. Bukan persoalan sedikit banyak, yang penting cukup. Biar sedikit kalau cukup beli mobil, alhamdulillah. Biar sedikit kalau cukup sekolahkan, alhamdulillah. Biar gaji 50 juta per bulan, kalau ongkos rumah sakit 51 juta kan tidak cukup. Jadi minus ke 1 juta untuk apa? Banyak kalau tidak cukup. Biar 53 juta gaji, jangan iri kepada 5 juta. Boleh jadi 3 juta, tapi tidak ada di pengeluaran. Tidak rusak di motor kah, anak tidak sakit daripada 5 juta anaknya sakit, motornya oversize di habis bapak. Jadi biar 3 juta kalau berkaji, alhamdulillah. Jadi jangan ingat digitnya banyaknya, tapi berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang minta cukup, karena memiliki belum tentu menikmati Pak. Betul tidak? Mungkin banyak mobil tapi tidak bisa dinikmati. Mau kita mobil kata dokter, bapak tidak bisa naik mobil. Kenapa dok? 1 kali dicakar bapak bisa jantung. Banyak empannya tidak makan kepiting. Dan bilang dokter alergi derau. Mau pakai sendal bagus-bagus dan dipakai sendal berduri kayak reumatiko. Mau makan kondro tidak bisa, kikil palpas tidak bisa. Untuk apa itu duit kalau tidak dinikmati? Betul tidak betul? Saya tidak kaya, tidak miskin, tapi semua kulibas. Kondro, kikil, palpas, kulibas semua. Karakternya kalau tidak kulibas. Ada orang konvertikil palpas tidak bisa. Apa mana bas saman yang tak 2.000. Untuk ada yang banyak duit kalau tidak dinikmati. Makanya kalau ada uang tak nikmati. Kalau masih enak turun di leher, nikmati itu uang. Untuk apa lagi dipikir-pikir? Betul tidak tadi? Saya alhamdulillah beli mobil, beli rumah. Televisi itu di rumah besar 50 inci. Nanti mobilan kecil karena kecil televisi besar. Istri pun lagi besar.
Intinya hidup banyak uang, banyak belanja, sedikit uang, sedikit belanja. Tidak uang, beribu belanja. Maka mari kita mempertajam sudut pandang, anggap ini Ramadan yang terakhir buat kita, jadikan Ramadan ini prioritas, bukan rutinitas. Jangan sampai kita datang dan pergi begitu saja. Tidak ada dampak dari bulan suci Ramadan. Ikan coba, ikan bagus, lebih cepat dan bagus. Ya, berdoa dulu. Ya, berdoa dulu pagi. Ya, mari kita tutup ya dengan berdoa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ila hadratan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam sayyidina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din. Berilah kami keselamatan dalam pemahaman agama, wa'afiyatan fil jasad. Sehatkan badan kami Allah, dengan badan yang sehat kami bisa menyempurnakan Ramadan dengan mempertajam sujud kepada ya Allah. Wa barakatan fil rizki, dengan rezeki yang berkah kami bisa menggunakan harta kami yang berkah ke jalan-Mu ya Allah, menolong agama-Mu ya Allah. Wa taubatan qablal maut, terimalah taubat kami sebelum mati kami. Wa rahmatan indal maut, rahmatilah saat kematian kami. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunkan setelah kematian kami ya Allah. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut, mudahkan kami menghadapi yang namanya sakaratul maut. Wa najatan minan nar wal aqwa indal hisab, beratkan timbangan amal kami saat timbangan amal kami meringan di sisi-Mu ya Allah. Allahumma aftini bi halalika wa haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka bina. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal sehingga tidak mencari yang haram. Karuniakanlah kami dengan kekayaan sehingga kami tidak meminta kepada yang lain kecuali meminta kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.